Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dila Safira, NPM 35 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019A. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kajian hermeneutik sastra. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang ada dalam kajian hermeneutik sastra. Yang pertama yaitu hakikat hermeneutika. Kemudian yang kedua, tokoh-tokoh hermeneutika serta pemikirannya. Yang ketiga, hermeneutika menurut para ahli. Dan yang keempat terakhir, hermeneutika dan interpretasi sastra. Definisi hermeneutika. Secara etimologis, istilah hermeneutika berasal dari kata kerja bahasa Yunani kuno yaitu hermeneuin yang berarti menafsirkan atau menginterpretasi. Dari kata benda hermenia diterjemahkan penafsiran atau interpretasi. Sumaryono 1999 halaman 23. Dalam mitologi Yunani, kedua kata ini yaitu hermeneuin dan hermenia ini sering dikaitkan dengan tokoh Hermes, seorang utusan yang mempunyai tugas menyampaikan pesan kepada manusia. Tugas menyampaikan pesan mengandung makna, yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu mengungkapkan sesuatu yang masih berada dalam pikiran melalui kata-kata atau bahasa sebagai media penyampaian atau kemudian yang kedua mengusahakan penyampaian yang jelas, logis, sesuatu yang sebelumnya kurang jelas atau samar-samar agar maksud dari pembicara dapat dipahami. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, mengalih bahasakan ucapan para dewa ke dalam bahasa yang dapat dimengerti manusia, dalam arti yaitu menerjemahkan bahasa asli ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pembaca, yaitu translating. Kemudian tokoh-tokoh hermeneutika serta pemikirannya. Di sini saya menjelaskan 4 tokoh. Yang pertama yaitu Heinrich Ernst Gödel 1768 sampai 1834. Dikenal sebagai bapak hermeneutika modern. Dia meletakkan dasar dari perbedaan hermeneutika sebagai ilmu atau seni dan pengertian hermeneutika sebagai filosofis. Kemudian yang kedua, Wilhelm Geiger 1833 sampai 1911. Beliau adalah pelopor hermeneutika metodis. Dia seorang filosof, kritikus sastra, dan sejarawan asal Jerman. Baginya, hermeneutika adalah teknik memahami ekspresi tentang kehidupan yang tersusun dalam bentuk tulisan. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Wilhelm Habermas 1929. Beliau dikenal dengan nama hermeneutika kritis. Habermas berpendapat bahwa pemahaman didahului oleh kepentingan. Kemudian yang keempat, Jacques Derrida tahun 1930. Derrida adalah tokoh hermeneutika dekonstruksionis. Dia berpendapat bahwa setiap upaya menemukan makna selalu memberikan tuntutan bagi upaya membangun relasi sederhana antara petanda dan penanda.
halaman 43 mendefinisikan hermeneutik sebagai teori pengoperasian pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi terhadap teks. Menurutnya, apa yang diucapkan atau yang ditulis manusia mempunyai makna lebih dari satu bila dihubungkan dengan konteks yang berbeda. Kemudian, poin yang terakhir yaitu hermeneutika dan interpretasi sastra. Pada mulanya, hermeneutika dikembangkan pada ilmu filsafat dan teologi, kemudian berkembang dan digunakan secara luas dalam ilmu-ilmu humaniora termasuk sastra. Perkembangan yang begitu pesat pada ilmu sosial dan humaniora memungkinkan hermeneutika juga sering digunakan. Sastra sebagai bagian ilmu humaniora merupakan salah satu bidang yang sangat membutuhkan konsep hermeneutika. Karya sastra didominasi oleh bahasa-bahasa yang bersifat konotatif. Untuk menggali makna konotatif dalam sebuah karya sastra, hermeneutika sangat berperan penting. Metode hermeneutika secara sederhana merupakan perpindahan fokus penafsiran dari makna literal atau makna bawaan sebuah teks kepada makna lain yang lebih dalam. Hermeneutika yang berkembang dalam interpretasi sastra sangat berkaitan dengan perkembangan pemikiran hermeneutika. Terlihat utama dalam sejarah filsafat dan teologi karena pemikiran hermeneutika mulai-mula muncul dalam dua bidang tersebut. Untuk memahami hermeneutika dalam interpretasi sastra diperlukan pemahaman sejarah hermeneutika, terutama mengenai tiga varian hermeneutika seperti dikemukakan Lefebvre, hermeneutika tradisional, dialektik, dan ontologis yang telah dijelaskan lebih dahulu dalam varian hermeneutika. Melalui pemahaman tiga varian hermeneutika tersebut akan lebih memungkinkan adanya pemahaman yang memadai tentang hermeneutika dalam menginterpretasi sastra. Ketika sebuah teks sastra dibaca seseorang, disadari atau tidak, akan memunculkan interpretasi terhadap teks tersebut. Konsep cara kerja metode hermeneutika dalam kaitannya dengan karya seni, termasuk karya sastra sebagai subjek penelitian, dapat digambarkan dalam penjelasan berikut. Menurut Rohidi, tahun 2006. Yang pertama, mula-mula teks sastra ditempatkan sebagai objek yang diteliti sekaligus sebagai subjek atau pusat yang otonom. Karya sastra diposisikan sebagai fakta ontologi. Kemudian yang kedua, karya sastra sebagai fakta ontologi dipahami dengan cara mengobjektivasi strukturnya. Di sini, analisis struktural menempati posisi penting. Pada tahap berikutnya, pemahaman semakin meluas ketika masuk pada lapis simbolisasi. Hal ini terjadi sebab di sini tafsir telah melampaui batas struktur. Kemudian yang keempat, kode-kode